Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ana Rizka JL, Maaf, ini Randy-nya nggak ada suara ya? Apa tempat saya doang? maaf ya guys, sinyal guys. Diulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ana Rizka JL MSI selaku dosen pengampu teori statistika, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul fungsi pembangkit momen gabungan dan koefisien korelasi yang beranggotakan Zakiyah Faustari sebagai pemateri, Feni Baruni sebagai pemateri, Fitria Lutfiatul Azizah sebagai pemateri, Isna Lutfiani sebagai pemateri, Sani Mulyani sebagai pemateri, Rizky Rindu Amelia sebagai pemateri, dan sesi ini lanjut. Di sini saya akan membacakan definisi fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan dapat didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan peluang gabungan distrik atau fungsi densitas gabungan kontinu dari dua kubah acak. Satu mau Maaf ya, ini Randy-nya terkendala jaringan, jadi masih mau masuk lagi.
Ada nggak suaranya Pem? Baik. Fungsi pembangkit momen gabungan. Definisi fungsi pembangkit momen gabungan dapat didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan fungsi peluang gabungan diskrit atau fungsi densitas gabungan kontinu dari dua kubah acak. Digunakan untuk memperoleh momen-momen baik satu maupun dua kubah acak. Jika X dan Y variabel acak diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y adalah M T1, T2 sama dengan ekspektasi E pangkat T1 X, T2 Y. Gabungan diskrit jika X besar dan Y besar adalah perubahan acak diskrit dengan P, X, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X besar dan Y besar di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X besar dan Y besar didefinisikan sebagai M T1, T2 sama dengan sigma X, sigma Y, pangkat T1 X ditambah T2Y dikali P, X, Y. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi contoh soal, misal peluang gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk P, X, Y sama dengan 1/21 dikali X plus Y, di mana diketahui X sama dengan 1,2,3 dan Y 1,2. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M T1, T2. Di sini, dari rumus yang tadi telah dijelaskan oleh Randy, M T1, T2 sama dengan sigma X dikali sigma Y, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali PX, Y. Sama dengan, di sini kan sudah diketahui X dan Y-nya. Sigma X sampai dengan 3 dikali sigma Y sama dengan 1 sampai dengan 2, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali 1/21X plus Y. 1/21-nya kita pindahkan ke depan. Lalu dimasukkan nilainya. E pangkat T1 tambah T2 dikali 2, itu nilainya dari X-nya 1, Y-nya 1. Jadi, E pangkat T1 dikali 1 ditambah T2 dikali 1. Yang duanya itu dihasilkan juga seperti itu, dari X dan Y-nya dijumlahkan. Ditambah E pangkat T1 ditambah 2T2 dikali 3, ditambah E 2 pangkat T1 ditambah T2 dikali 3, ditambah E 2 pangkat T1 ditambah 2T2 dikalikan 4, ditambah E 3T. Baik, saya ulangi. Ditambah E pangkat 3T1 ditambah T2 dikalikan 4, ditambah E pangkat 3T1 ditambah 2T2 dikalikan 5. Maka M T1, T2 sama dengan 1/21 dikalikan 2 dikali E pangkat T1 tambah T2 ditambah 3 dikali E
pangkat T1 tambah 2T2 ditambah 3 dikali E pangkat 2T1 ditambah T2 ditambah 4 dikali E pangkat 2T1 ditambah 2T2 ditambah 4 dikali E pangkat 3T1 ditambah T2 ditambah 5 dikali E pangkat 3T1 ditambah 2T2. Dengan T1 elemen R, T2 elemen R. Sampai sini paham nggak? Mungkin ada yang mau bertanya? Paham, Saudari Zakia. Jadi gini ya, yang tadi 2 dikali E pangkat T1 tambah T2, 2-nya itu didapat dari kan X tambah Y, di mana diketahui X1, Y1. Lalu T1 E pangkat T1 tambah T2, itu sama, seperti kan T1X ditambah T2Y. Tadi kan diketahuinya juga X sama Y sama-sama 1. Terus yang 3-nya itu diketahui T-nya 1, Y-nya yang 2. Terus pangkatnya yang E T1 tambah T2, 2T2-nya itu karena Y-nya diketahui 2. Lalu yang 3 dikali E pangkat 2T1 ditambah T2, itu yang diketahui X-nya yang 2, Y-nya yang 1. Selanjutnya, yang 4 dikali E pangkat 2T1 ditambah 2T2, itu X, Y-nya diketahui 2,2. Jadi 2T2 dan 2T1. Lalu 4 dikali E pangkat 3T1 ditambah T2, itu diketahui X-nya 3, Y-nya 1. Jadi E pangkat 3T1 ditambah T2. Selanjutnya 5 dikali E pangkat 3T1 ditambah 2T2, itu diketahui X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 5 dikali E pangkat 3T1 ditambah 2T2. Sampai sini paham? Untuk rekan-rekan, jika paparan yang disampaikan tadi ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jika tidak, kami akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isna. Kepada Isna dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Ini mana ini kursi? Misalkan diketahui fungsi peluang gabungan dari pengubah acak X dan Y adalah f(x)y sama dengan 1/12 X plus Y, dengan X 0, 1, 2, dan Y 0, 1, 2. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan dari variabel acak X dan Y berikut. Jadi untuk langkah yang pertama, kita buat pasangan dari X dan Y terlebih dahulu. Tadi nilai X-nya itu 0, 1, 2. Kita pasangkan dengan nilai Y. Buat poin faktor ya. 0, 1, 2. Sorry. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Berarti ini 0,0, terus 0,1, 0,2 ya. Kemudian 1,0, 1,1, 1,2. 2,0, 2,1, dan 2,2. Nah, kalau kita udah nentuin pasangan X dan Y, kita masukin ke dalam rumus. Rumus ini yang tadi udah dijelaskan oleh saudara Randy. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama, selanjutnya tuh. Enggak dikeluar. Ini masih ada. Masih di masih di pindahin tetap di atas. Kita gunain yang pertama itu titik 0,0. Berarti kan tadi di rumusnya itu T1X plus T2Y. Nah, berarti ini X-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti T1 kali 0 plus T2 kali 0. Kemudian X plus Y, tadi di rumus X plus Y, berarti 0 tambah 0. Kemudian yang kedua yaitu 0,1. 0,1. Terus di sini 0 tambah 1. Dan seterusnya ya, gimana? Paham apa tidak kalian? Paham. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Cukup Isna. Baik, untuk selanjutnya ya. Ini E pangkat 0. 0 dari mana? Karena tadi T1 kali 0 plus T2 kali 0, berarti 0 tambah 0 ya. Berarti E pangkat 0 dikali dengan 0 plus 0, 0. Kemudian yang kedua yaitu E pangkat T2. Karena T1-nya tadi dikali 0. Berarti T1 kali 0 itu nilainya 0 plus T2. Dan berarti ini tinggal E pangkat T2. Dikali dengan 0 tambah 1, yaitu 1. Dan seterusnya. Ini sama polanya, cuman kita ganti angka. Kita ganti angka dengan pasangan dari X dan Y ini. Nah, sekarang kita hitung lagi. Tadi E pangkat 0 kali 0. Kan E pangkat 0 itu 1 ya. 1 dikali dengan 0, itu nilainya 0. Kemudian E pangkat T2 dikali 1 itu E pangkat T2. E pangkat 2 T2 dikali dengan 2. 2 E 2 T2. Kemudian E pangkat T1 kali 1 yaitu E pangkat T1. Dan selanjutnya itu sama, cuman kita ngaliin antara E dengan angkanya, antara perkalian ini. Nah, jadi dengan T1 elemen bilangan real dan T2 elemen bilangan real, maka M T1, T2 diperoleh 1/12
dikali 0 plus E pangkat T2 plus 2E pangkat 2T2 plus E pangkat T1 plus 2E pangkat T1 plus T2 plus 3E pangkat T1 plus 2T2 plus 2E pangkat 2T1 plus 3E pangkat 2T plus T2 plus 4E pangkat 2T1 plus 2T2. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang materi ini? Paham, Isna. Baik, karena sudah paham, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfiatul Azizah. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang selanjutnya materi kedua yaitu fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Definisinya, jika X besar dan Y besar adalah peubah-acak kontinu, dengan Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y kecil, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X besar dan Y besar didefinisikan sebagai berikut. MT1, T2 sama dengan double integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga didefinisikan sebagai ini aja. Ya, suaranya. Didefinisikan sebagai berikut. Suaraku nggak masuk. MT1, T2 sama dengan double integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat T1X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy. Dengan pada rumus ini kita menggunakan dua integral pada batasan dx dan dy, di mana integral yang pertama itu merupakan batasan dari dx dan integral yang kedua itu batasan untuk dx. Langsung ke contoh soal. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk Fx, Y, E pangkat min Y dengan interval X lebih dari 0, X kurang dari Y lebih dari X, Y kurang dari K hingga
dan akan bernilai 0 jika X, Y lainnya. Sebelum kita menentukan pertanyaan itu, tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2. Sebelum kita masuk ke rumus, kita itu menggunakan, kita mencari daerah yang memenuhi interval tersebut. Caranya seperti di pertemuan kemarin. Oke. Jadi ulang ya, contoh soal 1. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X, enggak ada suaranya lagi. Suaranya pakai apa tadi? Ini lagi udah. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk Fx, Y sama dengan E pangkat min Y dengan interval X lebih dari 0, X kurang dari Y lebih dari X, Y kurang dari min tak Y lebih dari Y kurang dari tak hingga, dan akan bernilai 0 jika X dan Y lainnya. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2. Jadi sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mencari daerah yang memenuhi interval tersebut. Caranya seperti pertemuan kemarin. Oke, jadi di sini 0. Oke, jadi ini merupakan garis Y sama dengan X karena Y lebih besar dari X. Jadi dia diarsirnya ke atas. Nah, selanjutnya, berdasarkan definisi pembangkit momen gabungan kontinu, maka kita menggunakan rumus
MT1, T2 sama dengan double integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat T1 X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy. Kan tadi kita udah dapet daerah yang memenuhi interval tuh. Kan yang pertama itu kita pakai integral batasan min tak hingga sampai 0. E pangkat T1 X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy plus untuk batasan yang tengah ini kita pakai ini. Bisa tahu dipakai. Bisa Oke, yang tengah itu kita pakai batasan ini. Batasan Y, kita pakai integral 0 sampai tak hingga. Yang kedua itu untuk batasan X, kita pakai integral 0 sampai Y. E pangkat T1 X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy. Dan yang batasan terakhir itu seperti batasan yang pertama. Yaitu double integral dari min tak hingga sampai tak hingga. E pangkat T1 X plus T2Y dikali Fx, Y dx dy. Di baris selanjutnya, MT1, T2 sama dengan double integral dari min tak hingga sampai 0, E pangkat T1 X plus T2X. Oh, ini harusnya Y ya. Dikali 0 dx dy
plus integral 0 sampai ta hingga diintegralkan lagi 0 sampai y pangkat T1x plus T2y dikali pangkat min y dx dy plus double integral dari min ta hingga sampai 0 pangkat T1x plus T2y dikali 0 dx dy. Untuk integral yang pertama dan yang terakhir, kenapa itu fx, y-nya 0? Karena fx, y-nya itu tidak memenuhi interval yang ada di soal. Jadi kita fokusnya ke integral yang ini ya. Ini. Nanti. Selanjutnya MT1,T2 sama dengan 0 plus integral 0 sampai ta hingga pangkat min y dikali 1 min T2 dikali 1 per T1 pangkat T1x dy plus 0. Lanjut aja ya. Selanjutnya 1 per T1 integral 0 sampai ta hingga pangkat min y dikali 1 min T1 min T2 min pangkat min y dikali 1 min T2 dy. Kemudian ini kan kita tinggal integral dy. Karena integral dx-nya itu udah habis. Jadi cara menyelesaikan integral dy itu kita memerlukan bantuan limit. Di sini kita menggunakan limit b mendekati ta hingga karena integralnya kan 0 sampai ta hingga. Jadi limit b mendekati ta hingga. Selanjutnya 1 per T1 limit b mendekati ta hingga integral 0 sampai b pangkat min y dikali 1 min T1 min T2 min pangkat min y dikali 1 min T2 dy. Selanjutnya 1 per T1 limit b mendekati ta hingga dari min 1 per 1 min T1 min T2 pangkat min y dikali 1 min T1 min T2 ditambah 1 per 1 min T2
E pangkat min Y dikali 1 min T2 dengan batasan Y sama dengan 0 sampai B. Maka hasilnya min 1 per 1 min T1 min T2 dikali 1 min T2 dengan T1 plus T2 kurang dari 1 dan T2 kurang dari 1. Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rice Rindu Amalia. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Definisi koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Nah, koefisien korelasi ini nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Di rentang min 1 sampai plus 1. Jadi tidak boleh lebih dari min 1 atau plus 1. Tidak boleh kurang dari min 1, tidak boleh lebih dari plus 1. Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R. Nilai dari hasil kita menghitung itu menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel tersebut, X dan Y. Selanjutnya, nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara R yang mendekati 0 mengidentifikasikan hubungan yang lemah. Nah, jadi R yang mendekati 0 itu lemah, sedangkan R yang mendekati min 1 atau plus 1 itu kuat. Misal, R sama dengan 0,8 plus 0,8 itu menunjukkan kuat positif, sedangkan misal 0,8 itu menunjukkan min 0,8 itu kan mendekati 1. Nah, jadi karena itu minus, dia menunjukkan kuat negatif. Sedangkan dia kalau positif 0,8 itu mendekati plus 1, jadi nilainya positif, kuat positif. Misal lagi nih, nilainya 0,3. Nilainya 0,3 plus 0,3. Itu kan mendekati 0. Jadi nilainya positif, lemah positif. Sedangkan misal min 0,3 itu menunjukkan lemah negatif. Oke, selanjutnya, jika koefisien korelasi menunjukkan hal positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya variabel X tinggi, maka nilai Y akan tinggi pula. Nah, misal nih, kan tadi kan ada 0,8, positif 0,8, itu menunjukkan hubungan yang searah. Jika X-nya tinggi, maka Y-nya tinggi. Sedangkan jika min 0,8, itu berarti X itu kebalikannya, X-nya tinggi, Y-nya
justru rendah atau hubungan yang berlawanan. Selanjutnya kita akan ke rumus. Rumusnya R sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI min sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Akar N sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat min dalam kurung sigma I sama dengan 1 pangkat N XI kuadrat dikali akar dari N sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat min akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat. Keterangannya R sama dengan koefisien. Ini masih baik, di sini saya akan melanjutkan materi tadi. Keterangannya R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan ukuran sampel, X sama dengan nilai bebas, Y sama dengan nilai terikat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Mulyani. Kepada Rani Mulyani. Soal dari Ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. Di mana X itu sebagai pendapatan, datanya itu ada 800, 900, 700, 600, 700, dan 800. Terus Y ini sebagai konsumsi, datanya ada 300, 300, 200, 100, 200, dan 200. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut. Mana sih ini?
Tabel bantu analisis korelasi produk nomen. Di mana ada N dengan ukuran sampelnya 6 orang, 6 data. Terus ada X, nilainya tinggal dimasukin dari yang pendapatan ini. Terus ada Y, nilainya juga tinggal dimasukin, 300 dan seterusnya. Terus ada X kuadrat, itu nilai X dikuadratin kayak 800 kuadrat sama dengan 640.000 dan seterusnya. Terus ada Y kuadrat, didapat dari nilai data Y ini terus dikuadratin sehingga hasilnya 300 kuadrat, hasilnya 90.000 dan seterusnya. Terus ada XY, didapat dari X dikali Y, 800 dikali 300 sama dengan 240.000 dan seterusnya. Terus dari data X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY itu dijumlahin, terus hasilnya ini. Sigma X 4.500, terus sigma Y sama dengan 1.300, terus sigma X kuadrat sama dengan 3.430.000, terus ada Y kuadrat, sigma Y kuadrat 310.000, dan ada sigma XY 1.010.000. Berdasarkan tabel bantu tersebut, diperoleh nilai-nilainya tadi, udah saya bacain, dengan ukuran sampelnya 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Rumusnya tadi, R sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI min sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali sigma I sama dengan N sampai sigma I sama dengan 1 sampai N YI per akar N sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat min sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikali akar N sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat min sigma I sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat. Terus tinggal kita masukin aja. Tinggal dimasukin aja N-nya tadi ini 6, tinggal dimasukin. Terus ada sigma XY, tinggal dimasukin 1.010.000. Terus ada sigma X, dimasukin juga 4.500. Terus ada sigma Y 1.300 per akar N-nya tadi 6. Terus sigma XI kuadrat sama dengan 3.430.000. Terus dimasukin juga sigma XI-nya 4.500 kuadrat dikali akar N-nya tadi dimasukin lagi 6. Terus sigma Y-nya tadi, sigma Y kuadratnya 310.000. Terus ada sigma YI kuadrat, masukin juga 1.300. Terus habis itu kita kaliin 6-nya tadi dikali dengan ini, hasilnya ini. Terus ini dikali ini, hasilnya ini. Per 6 dikali XI-nya tadi ini, sama dengan hasilnya ini. Terus 4.500 dikuadratin hasilnya 20.250.000. Dikali akar 6 dikali 310.000 sama dengan 1.860.000 dikurang 1.300 kuadrat hasilnya 1.690.000. Kita lanjut, yang ini sama ini dikurangin hasilnya ini. Terus yang akar ini dikurangin 20.580.000 dikurang 20.250.000 hasilnya dua warna. Saya ulangi, yang 6 juta
Saya ulangi. 6.060.000 dikurang 5.850.000 hasilnya 210.000. Terus yang akar ini 20.580.000 dikurang 20.250.000 hasilnya akar 330.000. Terus akar 1.860.000 dikurang 1.690.000 hasilnya akar 170.000. Terus yang ini tinggal ditaruh lagi, turunin. Terus kita cari akar dari 330.000-nya didapat 574,4563 dikali akar 170 itu 421,3106. Setelah itu yang bawah ini sama ini dikaliin hasilnya ini, yang ini tinggal taruh aja. Terus 210.000 dikurang dibagi 236 854,4 hasilnya 0,88621. Jadi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,88621. Karena nilainya positif dan mendekati 1, artinya hubungan koefisien dan pendapatan kuat dan searah positif seperti yang sudah dijelasin sama Saudari Rice tadi. Artinya peningkatan pendapatan seorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Rani. Baik, saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feni Baruni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan contoh soal yang kedua tentang koefisien korelasi. Di sini ada soal, di bawah ini disajikan tentang harga rata-rata dolar Amerika dan emas 24 karat di pasaran Jakarta tiap akhir tahun selama 1970 sampai dengan 1978. Pada tabel tersaji tahun dari 1970 sampai dengan 1978. Harga dolarnya sudah tertera dari masing-masing tahun. Harga emas 24 karat. Dari tabel ini, tentukan apakah terdapat korelasi antara harga dolar Amerika dan harga emas 24 karat. Jelaskan. Di sini penyelesaiannya, pertama kita misalkan dahulu harga dolar Amerika itu kita misalkan X dan harga emas 24 karat itu kita misalkan Y. Dari data yang ada, kita ketahui bahwa kedua variabel itu yaitu harga dolar Amerika dan harga emas 24 karat mempunyai skala dan rasio. Selanjutnya, dari tabel tadi, di sini di tabel ini, tahun ini kan adalah N-nya atau sampelnya. Sampelnya ini dari 1970 sampai 1978, artinya ada 9 sampel. Terus harga dolar ini kita misalkan X, dan harga emas kita misalkan Y.
Nah, di sini ini N-nya. N-nya ini ada 9. Nah, X-nya ini tadi adalah harga dolar. Di sini datanya kita masukkan semua. Setelah kita masukkan semua, kita jumlahkan. Dari semua data ini kita dapat 3.975. Lalu yang Y ini harga emas 24 karat. Kita masukkan semua nilainya, lalu kita jumlahkan. Hasilnya 15.969. Yang selanjutnya, kita kan butuh datanya itu sesuai rumus, itu kita butuh N atau sampelnya, kita butuh X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Ini kita buat tabel di sampingnya. X kuadrat artinya X-nya ini atau data harga dolar tadi kita kuadratkan. Lalu yang Y ini adalah harga emas 24 karatnya kita kuadratkan. Di sini sudah saya hitung dapatnya segini. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ini sama seperti X dan Y kita jumlahkan ke bawah, maka saya mendapat hasil untuk X kuadratnya yaitu 1.782.673 dan untuk Y kuadratnya yaitu 39.583 dan untuk XY-nya kita dapat 7.561.606. Setelah data ini kita dapatkan semua, data yang akan kita pakai adalah sigmanya atau jumlahnya. Di sini kita punya rumus R sama dengan rumus koefisien korelasinya R sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N, XIYI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Dibagi atau per akar N sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 pangkat N, XI dikuadratkan dikali akar dari N sigma I sama dengan 1 sampai N YI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk N tadi 9, XI-YI-nya itu yang ini, kita masukkan ke sini. Lalu nilai X dan nilai Y kita masukkan. Lalu kita akarkan N, terus hasil dari X kuadratnya, ini, lalu nilai dari X-nya, dikurang dengan nilai X-nya, nilai X yang dikuadratkan. Begitu juga dengan bagian yang sini, yang Y-nya, kita masukkan hasil dari Y kuadratnya ini, kita masukkan ke sini. Lalu ini nilai Y-nya dikuadratkan. Maka di sini kita dapat hasilnya. Untuk yang atas ini, setelah kita kalikan, masing-masing ini dikalikan, lalu dikurangkan, kita mendapat ini. 4.577.679. Lalu akar dari 243.432 dikali akar 96.329.286. Ini hasilnya adalah 4.842.499,5. Lalu kita selesaikan, hasil dari pembagiannya adalah R sama dengan 0,945.
Dari hasil perhitungan tadi, kita bisa melihat ada hubungan antara harga dolar dengan harga emas 24 karat, di mana hubungannya dapat dikatakan kuat dan positif melalui hasil korelasi sebesar 0,945. Karena 0,945 ini kan mendekati plus 1. Jadi dia dikatakan kuat dan positif. Dengan demikian, artinya kenaikan harga dolar Amerika terjadi bersama-sama dengan kenaikan harga emas 24 karat. Begitupun sebaliknya, penurunan harga dolar Amerika yang terjadi juga diiringi dengan penurunan harga emas 24 karat. Untuk koefisien korelasi ini, kita kalau misalnya dapat data seperti ini, kita harus mencari X1, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya. Cukup dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang kurang jelas? Cukup, Teh. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang dibuatkan dari kami, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.